Apa sih dok yang bisa dilakukan oleh bisnis ataupun industri kecantikan di tanah air supaya makin mensosialisasikan kepada masyarakat, apalagi tadi di awal Anda mengatakan pangsa pasar ini masih cukup besar nih dok. Pesan saya sebaiknya para pelaku ini jangan lupa bahwa ini medis. Ya, jangan full blown berbalik ke bisnis karena biasanya itu akan menjadi sumber petaka ya. Kita jangan lupa memang segala macam bisnis diciptakan dibuat untuk mencari profit. Tapi jangan lupa di saat yang bersamaan ini medis. Seorang dokter punya tanggung jawab yang tinggi tentang keselamatan dan keamanan kliennya. Karena hal seperti ini balik lagi kayaknya basi dan semua orang tahu tapi mulai tergerus. Ya. Jadi bukan cuma cuan tapi yang pasti aman ya bagi masyarakat tuh. Nah kalau berbicara soal industri kecantikan, Derma Access ini kan juga menjadi salah satu klinik kecantikan yang sudah ada di mana-mana ya dok cabangnya. Saat ini sudah ada berapa cabang sih dok di Indonesia? Di tahun kami yang ketiga mau masuk keempat, kami ada 15 cabang. Dan untuk awal tahun 2024 kami sudah ada rencana untuk buka 4 lagi. Dan untuk akhir tahun juga sudah ada, akhir tahun 2024. Oke, berarti akan ada rencana penambahan 4 cabang di kuartal pertama gitu ya dok ya? Betul. Oke, nah di 3 tahun pertama ini, seperti apa sih gambaran kinerja dari Derma Access dok? Saya masih ingat waktu cabang pertama buka, itu tepat pada saat bulan COVID meledak. Saat semua bisnis tutup, saat jalanan kosong. Jadi pada saat itu memang cukup berat gimana kita meyakinkan semua orang, karena kayaknya kamu pilih usaha di saat yang salah. Tapi kami semua yakin kami bisa dan selama COVID kami tumbuh terus. Jadi sejak cabang pertama kita udah tumbuh di kondisi COVID. Lalu terus berkembang sampai sekarang ada 15 cabang di mana kami cukup bangga akan hal tersebut karena kami tumbuh dan berkembang secara pesat justru di saat situasi lagi sulit. Nah menarik dok, kenapa Derma Access justru membuka cabang pertama di saat COVID sedang terjadi di tanah air? Kita bukannya sengaja mau buka pas COVID buat tantangan, tapi ya kebetulan memang sudah kita planning dari jauh hari, kalau nggak salah sekitar bulan Maret 2020 ya. Ya kebetulan aja pas saat itu COVID-nya terjadi di waktu yang sama. Oh gitu, lalu strateginya seperti apa dok untuk bisa meraup minat ataupun juga mendatangkan masyarakat untuk supaya juga tetap berani untuk datang ke klinik kecantikan? Oke. Yang pertama yang seperti sebut tadi, core quality, lalu ada satu lagi di mana yang menurut saya salah satu plus poin kami adalah kita udah sering dengar kalau seorang dokter misalnya dia pintar, dia jago skillnya, sudah pasti harganya tinggi. Nah, saya pakai pendekatan ke tempat saya adalah kalau seorang dokter itu pintar, edukatif, jujur, suntikannya baik, itu tidak harus dinilai tinggi. Karena itu sudah seharusnya. Itu ibaratnya kalau kita makan di restoran, makanannya baik, tidak bau, tidak kotor, sudah sewajarnya. Maka kami latih dokter kami dengan standar yang seketat dan setinggi mungkin, tapi di saat yang bersamaan, saat hasilnya baik, kami tidak harus increase price. Menurut kami tetap low. Jadi secara quality kami bisa dibilang above average, tapi harganya sangat terjangkau. Lalu bagaimana nih dok dengan stigma di masyarakat terkait kalau datang ke klinik kecantikan tuh hanya perempuan saja dok, begitu? Atau mungkin untuk orang dewasa saja, ini seperti apa sih yang bisa diberikan informasinya ataupun diedukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya merawat diri dan juga kecantikan? Oke, perawatan kecantikan tidak hanya untuk wanita. Zaman sekarang juga sudah mulai banyak pria dari muda sampai yang berumur, dan yang mau saya tekankan bahwa penampilan fisik yang baik itu sebuah hal yang positif. Ya, tidak perlu malu kalau kita melakukan treatment untuk sesuatu yang lebih baik, karena itu sudah terbukti berulang kali. Penampilan fisik yang baik selalu meningkatkan quality of life, mau dia laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau stigma terkait dengan kalau klinik kecantikan tuh, aduh kalau ke sana tuh kayaknya butuh duit yang banyak nih baru bisa melakukan perawatan diri atau melakukan treatment-treatment di klinik kecantikan. Biasanya para konsumen sudah tahu ya, klinik golongan ini harganya segini, klinik ini segini. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri untuk setiap pangsa pasar sudah ada kliniknya. Mereka mau yang mahal ada, mau yang harganya masuk akal juga ada. Jadi tinggal dipilih aja. Kalau kami berkomitmen untuk menyediakan harga yang wajar, tapi kualitasnya harus bisa sama dengan mereka yang lebih mahal. Kualitasnya tetap terjaga, tapi affordability-nya juga tetap masih bisa dijangkau oleh berbagai masyarakat ya dok ya?